Pak Mbak Andi. Sarwoto, ada beberapa pihak yang menilai bahwa jaringan 5G ini belum terlalu dibutuhkan di Indonesia karena melihat dari perkembangan yang ada, misalkan 4G saja belum merata ke pelosok-pelosok. Ya sebenarnya kalau bicara pemerataan sekarang tinggal sedikit sih. Jadi pemerintah melalui Bakti kan sudah terus bekerja keras untuk memeratakan internet ini dan saya rasa masih tinggal 2-3% lagi lah daerah 3T itu yang belum terlayani. Tetapi lagi-lagi bagaimana pemanfaatan ini kan kembali kepada user. User hari ini itu masih happy dengan kecepatan 4G itu karena yang namanya OTT atau semacam sosial media dan yang lain, social commerce dan lain-lain itu Oke, merasa cukup gitu ya, merasa cukup untuk manfaatkan 4G gitu. oke Pak Sarwoto. Tapi Itu Mbak mengingat Andi. Sehingga perkembangan dan juga distribusi dari infrastruktur 5G di Indonesia, seberapa besar sih ini cukup tersebar di berbagai daerah di Indonesia dan juga bagaimana sejauh ini Anda melihat kesiapan operator untuk mendukung terkait dengan perkembangan 5G di tanah air? beberapa operator ya mungkin hampir seluruh operator sudah melakukan uji coba ya beberapa use case semacam kemarin ada Mandalika kemudian event-event tertentu itu adalah use case yang bisa dilayani oleh 5G dengan kecepatan yang tinggi dan yang lain tetapi kita juga melihat use case seperti kesehatan itu di luar negeri sudah dipakai misalnya operasi menggunakan robot telerobotic operation gitu ya itu juga mesti memerlukan 5G ke depannya karena diperlukan kecepatan tinggi latensi rendah stabilitas dan seterusnya jadi hari ini kalau ditanya di Indonesia masyarakat kebanyakan itu masih happy dengan harga uji yang terjangkau, kecepatannya masih menyenangkan lah gitu buat mereka. Tetapi begitu kita akan pergi kepada use-case tertentu, justru kita memerlukan suatu pendalaman gitu, pendalaman lagi industri-industri seperti apa yang benar-benar secara stabil memberikan revenue yang recurring gitu bagi operators yang berinvestasi untuk segera mendeploy 5G ini gitu. Kalau secara industri Pak atau sektor-sektor, sebetulnya peluangnya ini seperti apa sih Pak? Khususnya mungkin bagi sektor kesehatan, kemudian dari manufaktur hingga transportasi dengan adanya pemanfaatan 5G nantinya ini Pak. Ya, ada beberapa studi sebenarnya sudah dilakukan untuk mendukung adopsi 5G ini, tetapi contoh di manufacturing ya, manufacturing itu kan yang sangat dekat dengan penggunaan 5G itu adalah kalau pabrik-pabrik menggunakan robot gitu ya. Nah ternyata penggunaan robot untuk pabrik di Indonesia ini juga belum begitu besar gitu. Kemudian yang kedua kalau kita bicara tentang kesehatan yang modern yang tadi disampaikan yang telah kami sampaikan tentang operasi pasien jarak jauh menggunakan robot itu juga hari ini di Indonesia masih dalam tahap percobaan juga. Nah inilah sebabnya menurut saya kita harus segera duduk bersama, ya terutama kita berharap nih pemerintah kan sangat motivated ya, sangat termotivasi untuk digitalisasi. Nah ini mungkin spending government yang terus meningkat ini menjadi suatu perhatian yang lebih juga buat operator untuk bersama-sama duduk ya karena penggelaran 5G ini kan bukan hanya masalah investasi tetapi juga ketersediaan frekuensi juga gitu ya. Yang hari ini juga disiapkan proses lelang ataupun yang lain gitu.
Oke, Pak Saroto, tadi Anda katakan perlu duduk lagi bersama antar berbagai pelaku industri. Tapi apakah sejauh ini memang belum ada diskusi lebih lanjut yang dibahas ataupun mungkin roadmap khusus untuk betul-betul mengembangkan 5G ini supaya betul-betul bisa memaksimalkan potensi PDB ke tanah air sendiri, Pak? Memang masih perlu intensif lagi kita berdiskusi karena diskusi yang kita lakukan sekarang kan bagaimana frekuensi yang datang dari analog switch off itu kan kurang lebih ada 150 MHz di sana yang bisa dilakukan, kemudian yang 2,6, kemudian 3,2 ke atas yang high band itu sebenarnya available, tetapi karena operator di Indonesia itu jumlahnya 4, maka optimalisasi penggunaan frekuensi itu dilihat lagi karena frekuensi 5G itu paling minimal memerlukan per operator itu 60 MHz. Jadi ini mengapa tadi saya sampaikan kolaborasi dilakukan karena supaya pemanfaatan frekuensi 5G baik yang di low band, mid band maupun high band itu secara optimal bisa dikerjasamakan antar operator gitu. Jadi idealnya sebenarnya kita juga pernah berpikir bagaimana kalau satu operator bersama-sama untuk memanfaatkan total bandwidth yang tersedia di Indonesia ini untuk 5G gitu. Kemudian operator yang memerlukan tinggal bagaimana bandwidth itu atau layanannya ini bisa di-share ke masing-masing operator yang fokus terhadap target-target atau use case tertentu gitu ya. Jadi ini juga salah satu alternatif pemikiran untuk terjadi efisiensi dari biaya bandwidth maupun teknologinya. Oke.